Sahabat GPS TV yang dikasihi Tuhan, menyambut firman Tuhan pada pagi ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sambut hari ini dengan penuh sukacita ketika kasih-Mu menghantar kami memasuki hari yang baru pada pagi ini. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami, usaha kami, kegiatan kami, perjalanan kami pada hari ini Bapa. Kami mau firman-Mu menopang kami, menjadi suluh bagi kami untuk kehidupan kami pada hari ini. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, karena pertolongan kuasa Roh Kudus. Amin. Sahabat GPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini terambil dari surat 2 Timotius 2 ayat 3. Begini dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita. Adakah di antara kita yang mau diajak untuk menderita? Bapak Ibu Saudara-saudara. Tentu saja wajar kalau kita mengatakan tidak ada. Kerinduan dan cita-cita setiap orang adalah menggapai sukacita, kesenangan, kegembiraan. Semua orang merindukan situasi seperti itu. Seorang anak muda berkata kepada seorang gadis, "Ayo dek, ikutlah menderita bersamaku." Kira-kira bagaimana respon si gadis itu? Entah apalah jawabannya. Yang pasti, setiap orang berusaha untuk keluar dari penderitaan, untuk dapat menikmati kegembiraan. Betapa terlukanya batin seseorang ketika berharap ada kegembiraan, namun yang didapati adalah derita dan sengsara. Dalam firman Tuhan pagi ini, justru kita diajak, bahkan disuruh agar ikut menderita. Menderita seperti apa? Atau penderitaan bagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bagi pengikut-pengikutnya? Apakah Tuhan Yesus senang jikalau kita menderita? Tidak cukup makanan, tahankanlah. Menderita karena kita sakit, tarokom izin. Kita diterpa badai, jalanilah. Apakah penderitaan seperti itu? Tentu bukan. Bukan penderitaan seperti itu yang dimaksudkan firman ini. Perlu kita pahami bahwa penderitaan seperti itu tentulah akan dialami setiap orang, siapapun dia, tanpa membedakan status sosial, agama, suku, ekonominya, jabatannya, dan lain-lain. Yang beragama dan tidak beragama sama saja akan menghadapi penderitaan, pergumulan dalam kehidupan ini. Namun dalam nas firman ini, penderitaan dikaitkan dengan prajurit Kristus. Rupanya semua orang Kristen, semua pengikut Kristus sudah dilantik, sudah diwisuda oleh Yesus menjadi prajurit. Lalu bagaimana kita menggunakan terminologi prajurit dalam nas ini? Karena prajurit adalah sosok yang rela dan siap menderita atas komando dan kehendak komandannya. Itulah prajurit. Tidak ada prajurit yang berani melawan perintah komandan, atasannya, sekalipun itu membuat tidak nyaman. Oleh karena itu, prajurit Kristus tentu tidak mengutamakan kemauan dan kehendaknya sendiri, melainkan mengutamakan kehendak dan kemauan Tuhan Yesus. Jadi penderitaan prajurit Kristus itu adalah kesetiaan dan ketaatan kepada Yesus sekalipun menghadapi hambatan, tantangan, pergumulan, bahkan ancaman yang membuat tidak nyaman. Bagaimana pengalaman saudara-saudara, ibu sekalian di tempat kerja, di masyarakat yang sering harus berjuang mempertahankan iman, mempertahankan ajaran Kristen yang dipercayai itu, padahal ada hal-hal yang nikmat dan enak yang terhidang di hadapan kita. Contoh seorang prajurit Kristen yang baik adalah seseorang yang tidak tergoda dengan tawaran yang nikmat dan enak. Jikalau harus menggadaikan iman, jikalau harus pindah agama. Barangkali
Ada orang Kristen yang menggadaikan imannya demi mendapatkan promosi, mendapatkan jabatan. Inilah yang dikatakan prajurit yang tidak baik itu. Maka segala sesuatu yang tidak baik pastilah dia nyahkan, bahkan mendapat hukuman. Sahabat GPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menghendaki bahkan melantik kita menjadi prajurit yang baik. Seorang prajurit yang baik menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun oleh karena kesetiaannya itu menjadi terhalang promosi, terhalang sesuatu yang nikmat, terhalang sesuatu yang enak, namun itu lebih baik bagi Tuhan daripada prajurit yang tidak setia, apalagi melawan berbalik dari Tuhan Yesus. Dengan demikian, sebutan ikut menderita di sini bukan terkait hal-hal kebutuhan jasmani, melainkan sikap. Yaitu sikap yang tetap taat dan setia kepada komandannya yang agung itu, Yesus Kristus. Dalam 2 Timotius 2:4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tentu nas ini bukan bermaksud agar tidak mencari nafkah, agar tidak bekerja keras, mencari kebutuhan hidup, bukan itu maksudnya. Seorang prajurit yang baik bagi Yesus mempertaruhkan ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus dan mempercayakan soal-soal penghidupannya pada kasih karunia Tuhan Yesus. Sebab oleh kasih karunia Yesus, maka segala kebutuhan kita dicukupkan. Sebagaimana dalam Filipi 4:19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kekayaan dan kemuliaan Allah tidak pernah habis untuk mencukupkan segala yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Ia, seorang prajurit Kristus yang baik, adalah seorang yang tekun dalam ketaatannya dan percaya bahwa segala keperluan hidupnya, masa depan anak-anaknya, masa depan keluarganya, masa depan usahanya akan diberkati, akan dicukupkan oleh Allah. Karena itu, jadilah seperti dan sebagai prajurit yang baik bagi Kristus. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman-Mu pagi ini menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami adalah prajurit-Mu, laskar-laskar-Mu yang mempertaruhkan iman percaya kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kiranya firman-Mu hari ini Tuhan semakin meneguhkan kami bahwa dalam iman kami kepada-Mu, Tuhan menopang, Tuhan meneguhkan kami, dan Tuhan mencukupkan apapun yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Kami mau Tuhan terus bersama dengan kami, sehingga kami bisa setia dan taat hanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan terus menopang kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan di tengah-tengah keluarga kami, untuk masa depan anak-anak kami, masa depan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Tenterani Jesus, sai mar megah man, kanuk mando dingkon, puji nai bata, rapakon malaikat, ni Tuhan tain, pasangapkon Kristus si parmonangin, tenterani Jesus maju matorus, sai ajam kon Jesus ase monang ha.
GKPS TV.